Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yakhrujul kibru min qalbika illa bi an ta'rifa annal kabira man huwa kabirun 'indallahi ta'ala. Maka tidak akan keluar oleh sifat sombong dari hatimu kecuali bisa lepas dengan bahwa mengetahui oleh kamu annal kabira, bahwa orang yang besar itu man huwa kabirun indallahi ta'ala, yaitu orang yang besar di sisi Allah Ta'ala. Wa dzalika mauqufun 'alal khatimati, adapun yang demikian itu mengetahui besar di mata Allah itu terhenti atas meninggal, atas penutup kehidupan. Wahia masykukun fiha, dan dia penutup kehidupan yang baik husnul khatimah, yaitu diragukan padanya. Fayasghaluka khawful khatimati an tatakabbara ma'asyakki fiha ala ibadillahi ta'ala. Maka menyibukkan akan engkau oleh rasa takut penutup yang buruk, daripada bahwa sombong oleh engkau bersama ragu padanya, sombong atas para hamba-hamba Allah Ta'ala. Fayaqinuka wa imanuka fil hali la yunaqidu tajwizaka taghayyur fil istiqbal. Maka keyakinanmu dan keimananmu pada sekarang ini, yaitu tidak menentang akan memungkinkannya dirimu akan berubah pada masa mendatang. Fa innallaha muqallibul qulub yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Maka sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang membolak-balikan hati. Ia memberi hidayah akan siapa yang Ia kehendakinya, wa yudillu, dan Ia menyesatkan man yasha'u, akan siapa yang Ia kehendakinya. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara sekalian yang mulia, di antara akhlak buruk yang harus dijauhi oleh seorang muslim adalah sifat kibir, yakni sifat sombong. Pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan yang namanya sombong, an yara nafsahu khairan min ghairihi. Sombong itu memandang diri lebih tinggi dibanding orang lain. Itu namanya sombong. Lawanannya namanya tawadhu, yakni memandang orang lain lebih mulia dibanding diri sendiri. Sombong adalah sifat iblis. Karena itu Al-Quran menggariskan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Seketika Allah berkata kepada para malaikat,
sujudlah kalian menghadap kepada Adam, maka sujudlah malaikat. Iblis enggak mau, kecuali iblis dia enggak mau sujud, wastakbara, dan sombong. Iblis itu memiliki sifat sombong. Kesombongan ini, saudara, penyebabnya banyak. Ada banyak penyebab orang bisa sombong. Yang pertama adalah ilmu. Orang punya ilmu itu kalau enggak dilapisi akhlak bisa sombong. Orang punya ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afatul ilmi al-khuyala. Malapetakannya ilmu itu adalah kesombongan. Jadi hal negatif dari ilmu itu bisa menyebabkan orang jadi sombong. Begitu ilmu, merasa ilmunya banyak, sama orang ngecilin gitu, bisa saja terjadi. Kedua, penyebab orang sombong itu adalah ibadah atau karyanya dia. Orang kalau dia banyak ibadah bisa aja sombong. Dia berkata sama orang, gua sholat dari dulu, lu mau baru, begitu kata dia. Bisa saja orang sombong. Atau karyaan dia, karena merasa dia pejabat begitu, jadi sombong. Anak pejabat aja bisa sombong, bapak gua, lu apa gitu. Ini namanya al-amal wal ibadah. Penyebab orang itu bisa sombong, begitu penyebabnya. Yang ketiga, penyebab sombong adalah keturunan. Bahasa kitanya darah merah, darah apa namanya? Biru. Darah biru. Karena merasa dia darahnya biru, ningrat, bisa sombong sama orang, bisa sombong. Bisa saja orang menyombongkan tentang keturunan, jadi sombong begitu. Mana lagi penyebab orang bisa sombong adalah harta. Pas punya harta dia sombong, raja-raja begitu. Itu bisa sombong orang, begitu. Mana lagi yang menyebabkan orang bisa sombong? Kekuatan. Dia punya organisasi, punya kekuatan, punya kekuasaan, jadi semena-mena. Bisa saja ini diantara penyebab orang bisa sombong. Karena semua ini bukan tujuan. Ilmu bukan tujuan, alat untuk sampai pada tujuan. Harta bukan tujuan, alat untuk satu tujuan. Kekuasaan bukan tujuan, tapi alat untuk mencapai satu tujuan.
Keturunan ini murni hadiah dari Tuhan. Begitu keturunan itu. Bukan mau kita keturunan. Jadi seseorang keturunan raja, keturunan sultan, keturunan kiai, keturunan apalagi ya, nabi, begitu. Itu bukan mau dia. Begitu, murni hadiah yang patut untuk disyukuri, bukan untuk disombongkan. Bagaimana caranya menghilangkan kesombongan di dalam diri kita? Nah, ini dia kajian kita melanjutkan yang lalu. Malam hari ini membahas itu. Bagaimana cara menghilangkan kesombongan dalam diri kita? Kata Imam Ghazali, fala yakhrujul kibru min qalbika illa bi an ta'rifa annal kabira man huwa kabirun indallahi ta'ala. Kata Imam Ghazali, kesombongan itu tidak bakalan bisa lepas daripada kita punya diri manusia ini. Enggak bakalan lepas karakter ini kecuali bisa dikontrol dan bisa dikeluarkan bila kita ada kesadaran yang tinggi di dalam hatinya. Yang disebut orang besar adalah orang yang di mata Allah orang besar. Yang disebut orang yang tinggi adalah orang yang menurut Allah tinggi, bukan menurut manusia. Yang disebut orang besar bukan orang yang menurut manusia besar, bukan, tapi menurut Allah besar. Dari mana ini bisa tahu? Kalau pengen tahu, nanti waktu matinya. Husnul khotimah apa su'ul khotimah. Kalau orang itu meninggal husnul khotimah, itu orang besar. Begitu. Nyiri orang besar itu orang yang ketika mati husnul khotimah. Husnul khotimah. Ada orang nampaknya orang biasa di kampung kita, nampaknya begitu, enggak begitu kelihatan, dihormati orang juga kurang, tapi waktu meninggal dia lagi sujud di masjid, meninggal. Inilah orang besar, orang besar, orang besar. Begitu. Dulu ada kiai di Kreo tuh, kiai namanya panggilannya Guru Goni. Ngalamin gak Pak? Guru Goni kerjaannya naik sepeda, masuknya petukangan sekarang. Itu disebut orang gila sama orang Kreo, orang gila. Bacaannya Quran, mulu ngederesnya Quran. Ada kiai datang ke Magelang, ke Mbah Mangli namanya. Mangli itu nama desa di Magelang. Get Hasan As'ari beda. Di Magelang, di lereng gunung di Magelang. Itu naik sepeda dari Kreo nyampe sono bentar.
Kata tuh kiai, itu kiai ini udah nyampe mari begitu. Padahal dia naik sepeda. Begitu. Yang berangkat duluan belum nyampe, yang berangkat belakangan nyampe duluan. Pakai sepeda mau pakai mobil, cepetan pakai sepeda. Kalau Allah mau begitu. Wali besar, makamnya dekat Jalan Sulaiman. Tuh begitu, kiai besar. Jalan Sulaiman sebelah kiri wali besar, wali besar. Jadi orang itu kalau disebut besar nanti saat mati jangan sombong dia. Kita punya majelis sombong, kita punya harta sombong. Anda pantas kita punya jabatan sombong, kita punya keturunan sombong. Ada anak kiai, dia sombong, lagi duduk di bawah pohon, dua orang duduk aja, lagi baca buku bahasa Indonesia, dibaca aja bawah pohon. Ketemu sama penggembala kambing, ditegur sama penggembala kambing. Anak muda baca apa? Sejarah datuk saya, engkong saya itu kiai besar, wali besar. Ini sejarahnya nih lagi saya baca, keramatnya hebat. Kata dia, kata yang ngangon kambing, alhamdulillah ya Allah, saya terlahir jadi anak penggembala kambing, bukan jadi anak cucu kiai. Begitu kata dia. Makasih ya Allah, saya ini terlahir jadi anak penggembala kambing. Kata itu anak muda dua yang lagi baca cerita dengan datuknya hebat begini, datuknya hebat begini, oh macam-macam. Kata dia, hebat di mana anak penggembala kambing? Bapakmu tukang ngangon kambing, hebat di mana nih? Kakek kami hebat. Kata si penggembala kambing, setidak-tidaknya saya masih ada di garis. Jujur saja saya ini punya engkong ketujuh tukang ngangon kambing, dan engkong saya keenam juga masih ngangon kambing juga. Engkong saya kelima juga sama ngangon kambing. Sampai pada akhirnya di bapak saya almarhum baba sebelum meninggal ngangon kambing juga, dan saya alhamdulillah masih ngangon kambing. Kata itu cucu kiai, hebatnya di mana? Hebatnya saya masih meneruskan amalan datuk saya. Daripada engkau baca ngomongin datuk mulu, kerjaanmu tukang mabok mulu, mabok. Sian datukmu yang kiai itu, datukmu itu sian. Saya kan masih ada di garis, biar kata turunan ketujuh tukang ngangon kambing, tapi masih kerjaannya ngangon kambing, enggak keluar dari garis datuk. Akhirnya nangislah ini anak muda ini, mulai belajar. Ternyata enggak bisa membanggakan keturunan, karena dalam Islam yang harus dibanggakan kepribadian. Kalau kita turunan kiai, ya kudu kita bisa apa yang dilakukan oleh datuk kita. Begitu, ini namanya keturunan. Begitu. Kata Imam Ghazali, kesombongan tidak bakalan lepas
lepas dari diri seorang anak manusia sebelum punya pikiran bahwa yang disebut orang besar adalah orang yang di mata Allah benar-benar orang besar, dan itu akan ketahuan kalau mati. Karena sekarang masih hidup kita bingung. Andai kita punya ilmu, apakah kita mati husnul khotimah apa sul khotimah? Wallahu a'lam. Andai kita punya harta banyak, bersedekah banyak, matinya husnul khotimah, wallahu a'lam. Andai kita ini keturunan mulia, apakah kita mati husnul khotimah sul khotimah? Wallahu a'lam. Enggak ada jaminan. Ono Kanaan ikut Nabi Nuh, Nabi ujungnya enggak juga. Orang terserah Allah mati. Ono yang namanya Qarun, ahli ibadah, duitnya banyak, rusak akhirnya kaumnya Nabi Musa. Ono Fir'aun, macam-macam lah. Ono Abu Lahab, ningrat Abu Lahab, saya selana ronda lahab ujungnya. Jadi enggak tahu. Karena itu satu hari Muallim Syafi'i Hadami ditanya oleh seorang muridnya, Muallim ini ilmunya luas, tawadhu dan seterusnya, masih adakah yang ditakuti dalam hidup ini? Kata Muallim, ada. Saya takut mati su'ul khotimah. Itu yang ahli ibadah. Takut mati enggak membawa iman Islam. Lah kita ibadah kagak-kagak, udah kayak paling surganya aja kita. Ini salah. Jadi mati dalam husnul khotimah itu kita enggak paham. Maka ketidakpahaman kita ini kudu kita sibuk mikirin kekhawatiran kita meninggal dalam su'ul khotimah kalau sampai kita sombong. Sedang Nabi udah bilang dalam hadisnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Kagak bakalan masuk surga siapa aja orangnya ibadahnya kayak apa banyaknya, puasanya kayak apa banyaknya, kalau di hatinya ada kesombongan enggak bisa untuk kita masuk surga. Maka kita tak boleh ada kesombongan. Kita kudu sibuk mikirin jangan sampai kita mati su'ul khotimah. Coba Imam Haddad, ratibnya dibaca oleh banyak kaum muslimin, namanya Ratibul Haddad. Coba kita baca tuh ratibnya. Wiridan semuanya dibaca 3 doang. Ada satu amalan yang beliau baca sampai 7 kali. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Wahai Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, matikan kami beragama Islam. Padahal tahajudnya Imam Haddad dari umur 10 tahun 100 rakaat. Itu masih takut mati tidak bawa iman Islam. Ini namanya ratib itu mendidik ketawaduan.
Makanya kata Imam Haddad bilang, man tamassaka bina falan nuflitahu abada la fid dunya wala fil barzakh wala fil akhirah. Siapa yang berpegangan dengan kami, membaca zikir-zikir kami, ratib haddad, wirdul latif, bacaan solatnya, dohor, asar, maghrib, subuh, sunnah, sarba, kamis, jumat, sabtu dan seterusnya. Siapa yang berpegangan dengan zikir kami, kami tidak bakalan telantarin dia di dunia, di kubur, di akhirat. Kami kawal dia ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang membaca ratibul haddad itu meninggal husnul khotimah. Ratib sehari sekali, ratib haddad sehari sekali, ndak usah banyak, sehari sekali 15 menit, paling lamanya setengah jam, jarang begitu. Ada zikirnya, la ilahnya 11 saja 11 begitu, jangan 50 kebanyakan begitu. Iya, baca aja, itu berkah. Ini penting sekali. Jadi orang-orang besar itu semuanya takut su'ul khotimah. Ketika Nabi menyampaikan dalam hadisnya, an-nasu halqa illal alimu wal alimuna halqa illal mukhlisu illal amilun wal amiluna halqa illal mukhlisun wal mukhlisuna ala khatarin azimin. Manusia itu bisa celaka, bisa gagal, enggak dapetin impian surganya Allah, kecuali orang yang alim, yang punya ilmu. Orang alim aja bisa gagal, kata Nabi, bisa binasa, kecuali orang yang ngamalin ilmu. Orang yang ngamalin ilmu aja masih bisa binasa dengan ibadahnya, kecuali orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu di atas ketakutan yang tinggi. Apakah husnul khotimah, apakah su'ul khotimah. Itu begitu. Karena itu memiliki ketawaduan besar. Maka orang, alangkah beruntungnya manusia yang sibuk mikirin diri biar husnul khotimah, ndak usah mikirin yang lain-lain. Diri kita aja biar mati dapat ridho Allah, masuk surga. Ini aja konsennya. Berbahagialah orang yang sibuk mikirin dirinya agar mati husnul khotimah, daripada memperbincangkan kekurangan orang lain. Capek, gak usah. Apalagi kayak zaman pemilu begini nih, udah main kata-kataan aja, jadi ribut aja akhirnya begitu. Jadi ribut doang yang kayak begitu. Jadi saudara, kita ini kudu tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa tawadhu, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Man takabbara wada'ahullah. Siapa yang sombong akan dijatuhkan oleh Allah, rendah. Jadi saudara, kita kudu sibuk mikirin bagaimana biar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah. Sebab itulah orang yang bahagia, orang yang besar, orang yang sukses. Kata Al-Quran,
faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang dijauhkan dari neraka dan kelak masuk surga, itulah orang sukses, itulah orang besar di mata Allah. Faqad faza fawzan azima. Besar kalau begitu. Dan kita gelap. Kata Imam Ghazali, fayaqinuka wa imanuka fil hali la yunaqidu tajwizaka taghayyura fil istiqbal. Sekarang Anda muslim, sekarang Anda mantap imannya, sekarang Anda ngaji, sekarang Anda ibadah, masih mungkin saja hari esok bisa saja berubah. Bisa saja berubah. Ada orang tadinya ngaji dicutik sama Allah, berhenti. Ada orang tadinya sholat dicutik sama Allah, berhenti. Ada orang sedekah karpet, mudah masjid tanggung jawab saya karpetnya seluruhnya, ganti sama yang tebel. Pas 14 Februari kagak kepilih, ambil lagi. Bisa aja berubah. Manusia itu masih hidup bergerak, berubah. Sekarang rajin belum tentu besok rajin. Sekarang ini kita ngaji belum tentu besok kita ngaji. Pengennya sih terus istiqomah, tapi pengen doang. Hakikatnya Allah yang pegang kendali segalanya. Andai sekarang kita punya ilmu, andai sekarang kita rajin ibadah, rajin sedekah, punya harta, punya jabatan, punya apa saja kelebihan yang ada, itu bisa saja dicabut oleh Allah kalau kita tak bisa tawadhu. Begitu. Kalau nggak bisa tawadhu, nggak bisa. Korun kayak apa? Kayaknya pengikut Nabi Musa, ujungnya kayak begitu. Korun begitu. Jadi enggak bisa menjamin hari esok kita husnul khotimah. Enggak bisa dijamin. Enggak. Kenapa? Fa innallaha muqallibul qulub. Sebab Allah itu Tuhan yang bisa membolak-balikan pikiran orang. Pikiran orang enggak bisa begitu. Jangan dipastikan. Kita punya penyakit nih, kata dokter gula. Jangan kita pasti mati nih, mati. Bukan begitu. Kita bukan Tuhan dan dokter bukan Tuhan. Bisa sembuh. Begitu tuh di otak kita. Biar semangat. Itu mau dokter bilang begini langsung lemes saja. Kamu ini hasil labnya ada jantung, ada ginjal. Ya kita jawab aja, emang juga begitu dok. Dari kecil saya jantung ada, ginjal ada. Begitu, bener nggak? Kita takut sama dokter begitu. Dokter jangan nakut-nakutin. Jadi kita akhirnya frustasi. Nggak usah. Kita bebas saja, ada Allah begitu. Nah, yang sombong ini ngeri. Allah bahaya. Allah cabut iman kita, Allah cabut istiqomah kita, Allah cabut ibadah kita. Jadi masalah. Jadi masalah. Dan itu bahaya. Kita nggak paham
Apakah kita mati husnul khotimah? Tidak ngerti. Maka tak layak orang yang tidak paham tuh untuk sombong kepada hamba-hamba Allah. Allah maha membulak-balikan hati. Betapa Umar bin Khattab, mantan preman, kelas kakap, bunuh orang, anak sendiri dibunuh juga. Sedang Umar lahir perempuan, bunuh hidup-hidup. Tapi Allah kasih hidayah. Sampai orang paling dekatnya dengan Nabi Muhammad, sampai Nabi bilang, lau kana ba'di nabiyan lakana Umar. Andai ada nabi sesudahku, Umar layak jadi nabi. Begitu. Mantan preman. Kalau Allah udah yahdi mayyasha, Allah berikan hidayah, tidak ada yang bisa ngalang-alangin. Sebablah la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak bisa. Wa yudillu may yasha. Allah tidak berikan hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Kayak kita ngaji, ada orang sehat kayak kita sama, seharinya juga sama, 24 jam, tapi enggak diberi kekuatan untuk duduk di majelis ilmu. Allah enggak pilih, enggak mau Allah masjidnya diinjak oleh dia. Nah, kita mau. Ini namanya dapat hidayah dari Allah. Satu nikmat besar dari Allah. Nikmat yang kita elu-elukan nikmatul hidayah. Nikmatul hidayah ini terserah Allah. Allah mau cabut, mau dikasih, karena Allah maha kuasa. Tidak layak kita sombong, tidak layak kita sombong kepada hamba-hamba Allah. Apa yang kita harus sombongin? Di badan kita isinya kotoran mulu. Asal kita dari mani, jijik dan kotor. Di perut kita ada tinja, jijik dan kotor. Yang kita buang ke kloset saban hari, tinja, kencing, jijik dan kotor. Darah kita juga kotor. Itu isi badan kita. Yang keluar dari kuping juga kotor, yang keluar dari mata juga kotor, dari hidung kotor, dari mulut juga iler kotor. Tidak layak orang kaya kita lalu sombong. Tidak pantas. Kita seorang hamba Allah, kita seorang hamba Allah, yang punya sombong hanya Allah boleh, sebab sifat Allah al-mutakabbir. Boleh, sebab Dia segalanya punya. Kalau kita tidak punya, maka tak layak kita sombong. Seorang manusia tidak akan menyombongkan dirinya kecuali bila terbesit pada pikirannya bahwa dirinya memiliki kesempurnaan baik dari aspek agama maupun aspek dunia, dan itu hadiah dari Tuhan, dan kita tidak layak. Apa yang mau kita banggakan? Orang sombong akan sadar, jangan sampai sadarnya sombong kalau udah ada di lubang landak, itu kerugian. Mumpung kita masih hidup, buang kesombongan kita, sebab itu bukan akhlak muslim, tapi yang dididik oleh Nabi, ketawaduan. Di dalam maulid berzanji dijelaskan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Rasulullah itu
orang yang sangat pemalu dan sangat tawadhu. Maka ketawaduan harus menjadi dasar dalam hidup dan kehidupan kita. Ketawaduan ini adalah hal yang paling penting untuk kita miliki dalam hidup kita. Singkatnya, tanamlah dirimu di bumi ketawaduan. Nanti Tuhan akan munculkan menjulang tinggi ke atas. Laksana biji-bijian yang kita tanam ke bumi, ujungnya keluar juga. Begitulah berbuah-buah besar berkat ketawaduan. Maka diri kita kudu tawadhu, kudu nurut sama Allah. Enggak ada yang hebatnya kita kecuali bila Allah berikan, dan kita yang harus munculkan kesyukuran. Kalau kita punya kelebihan ilmu, kudu syukur dan banyak takut sama Allah. Kita punya kelebihan keturunan, kudu syukur, banyak takut kepada Allah, mengemban darah darah birunya. Begitu. Kita punya apalagi kekuasaan, harus syukur dan banyak takut. Jangan sampai kekuasaan itu malah menimbulkan malapetaka besar untuk dirinya. Begitulah seterusnya, saudara. Karena itu kita dibimbing di dalam solat kita sebagai doa penutup solat, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati saya untuk terus berada pada agamamu dan mentaatimu. Sebab inilah ketawaduan. Mudah-mudahan di waktu maghrib, antara maghrib dan isya ada waktu mustajab. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman, maha rahim, maha baik, maha penyayang, Allah buang dari hati kita akhlak buruk, kesombongan dan lain sebagainya. Allah isi hati kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, semacam ketawaduan dan lain sebagainya. Dengan akhlak yang baik itu dalam rangka mengikuti ajaran dan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selamat di dunia, selamat di alam kubur, dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Baik, Pak. Oh ini, oh iya baik. Kita baca Fatihah. Ini ada infak santunan nampaknya ini dari para hamba-hamba Allah. Di antaranya pahalanya untuk almarhum Haji Mas'ud bin Haji Amsar, Haja Aminah binti Haji Murdi, Haji M. Hasmi bin Haji Mas'ud. Ini juga dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Bus Ruswono bin Sayyib bin Wasad, Hajadar Siti binti Suharjo. Ini juga dari hamba Allah. Ini dari hamba Allah. Ini dari Bapak Haji Pendi, pahalanya untuk almarhum Haja Idah Setiawati binti Haji Tamrin Sarjan, wakatan 2 juta rupiah. Ini dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhumah Ibunda Sani binti Iwan Tompel bin Galim. Ini dari hamba Allah, ini dari hamba Allah. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan infaknya para hamba Allah ini semuanya
diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah sehatkan zahir batinnya, Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah semua yang beliau-beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya. Bitilkan niat wa da'awat al-Fatihah. Ini juga dari para hamba-hamba Allah. Ini semuanya kita kembali baca Fatihah, mohon keikhlasannya, mudah-mudahan infaknya ini semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan kelancaran usaha-usaha dan ikhtiarnya, disehatkan zahir batinnya, dikabul hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya. Amin. Al-Fatihah. Sekali lagi ini juga dari hamba-hamba Allah, ini diantaranya dari seorang hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Bapak Wasmun bin Surkib, Ibu Juriyah binti Daimun, Supardi bin Wasmun, Auliyatuz Zahra bin Supardi binti Supardi, Azkia Humaira bin Supardi, Fadilah binti Dasman. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan hamba Allah ini hajatnya semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan zahir batinnya, diberikan kesehatan zahir batinnya, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya, Allah mudahkan segala urusan-urusannya, anak-anaknya semuanya yang dipendidikan, diberikan ilmu yang manfaat. Almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Buat kita bersama duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah beri kita semuanya ilmu yang manfaat, kesehatan yang berkah, keluarga yang berkah, anak keturunan yang berkah, usaha-usaha yang berkah. Kita diberi kekuatan untuk lebih dekat lagi dengan Allah dan Rasulnya. Amin. Al-Fatihah.